Shalom, kita berjumpa kembali di dalam Victorious Devotion. Pada bulan Juni kita belajar tentang iman yang memindahkan gunung. Luar biasa bahwa orang yang beriman diberi oleh Tuhan kesanggupan menghadapi apapun juga dan menanggung banyak hal yang kalau tanpa iman ia tidak sanggup. Tapi kalau ada iman, maka iman itu bisa memindahkan gunung. Karena itu kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Hari baru juga yang Tuhan berikan. Bila firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, hari ini kami praktekkan juga dan mendatangkan hal baru dalam hidup kami dan kami terus berkemenangan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan dari Markus pasal 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan hal ini ditujukan bukan kepada para malaikat, bukan kepada makhluk-makhluk rohani yang di surga, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau mereka memiliki iman, mereka percaya, maka mereka bisa berkata kepada gunung. Gunung di sini bisa dalam arti harafiah gunung, tetapi bisa dalam makna simbolisnya. Berbagai persoalan, permasalahan. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang, itu akan terjadi baginya. Sebuah tawaran, sebuah peluang, sebuah kemungkinan yang disediakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang memiliki iman. Karenanya iman yang seperti ini dinamakan iman yang memindahkan gunung. Tetapi dalam ayat ini ada syarat, asal tidak bimbang. Jadi pergumulan orang percaya dengan imannya, yang pertama menghadapi persoalan hidup. Tetapi sebelum itu ternyata terlebih dahulu harus menghadapi persoalan yang ada dalam dirinya, yang bisa membuat imannya tidak berfungsi, yaitu bimbang. Ya, karena itu renungan hari ini, asal tidak bimbang, maka iman yang memindahkan gunung akan berfungsi dan akan terjadi. Ya, banyak orang berkata, aku percaya, tetapi disertai bimbang. Seperti sekeping uang, satu sisi aku percaya, tapi di sebelahnya aku bimbang. Nah, iman yang memindahkan gunung tidaklah demikian. Iman yang sepenuhnya, iman yang mempercayai, iman yang mempercayakan, iman yang menaati, dan iman yang setia. Karena iman terungkap pada hal-hal itu, percaya, mempercayai, mempercayakan, taat dan setia. Tetapi kalau ada kebimbangan, maka kuasa daripada Allah yang hadir seharusnya ketika iman tidak bimbang menjadi terhalang. Jadi
Apa yang menjadi penghalang bekerjanya iman yang memindahkan gunung adalah bimbang. Jadi sebelum bisa memindahkan gunung, pindahkan dulu gunung kebimbangan itu sendiri. Karena inilah yang bisa melemahkan iman. Ini yang bisa, ya sebenarnya bukan melemahkan iman, tapi melemahkan orang sehingga ia tidak bisa beriman. Karena iman itu sendiri adalah menggambarkan sebuah kepercayaan akan keberadaan Allah. Sehingga ketika ada kebimbangan, maka imannya itu, percayanya itu menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi pudar. Sedangkan Allah tidak berubah sekalipun imannya berkurang. Karena itu untuk kita bisa mengatasi kebimbangan ini, kita perlu, yang pertama kita perlu mengucapkan firman dengan percaya. Ya, yang dikatakan merenungkan Taurat siang dan malam itu sebenarnya mengucapkan secara perlahan dengan percaya. Ya. Kalau orang makan itu mengunyah. Jadi kita mengucapkan firman dengan iman, ya, itu seperti sedang mengunyah, menikmati makanan. Ya, inilah merenungkan, mengucapkan firman, menikmati firman yang di dalamnya ada kebenaran, yang di dalamnya ada kesanggupan, yang di dalamnya ada segala kemungkinan dan kemuliaan dan kuasa Allah. Jadi kalau kita makan nasi Padang, kita mengunyahnya, enak sekali nih rendangnya, enak sekali nih bumbunya. Tapi kalau masuk ke dalam mulut langsung ditelan, tidak bisa menikmati. Karena itu ucapkan firman atau renungkan firman, ya, dengan iman untuk mengatasi kebimbangan. Yang kedua, ketika menghadapi tantangan, jangan ragu, harus mempercayai firman. Jadi ketika keraguan datang, mau masuk menyelinap ke dalam pikiran, ke dalam hati kita, jangan beri pintu. Tapi isilah hati pikiran kita dengan firman. Karena itu langkah yang pertama tadi, merenungkan. Dengan mengucapkannya, memikirkannya, menikmatinya. Sehingga ketika hati kita penuh dengan firman, maka keraguan tidak ada tempat baginya. Dan yang ketiga untuk kita mengatasi kebimbangan adalah yakin dengan penuh akan kuasa Allah, akan kuasa firman. Ya, jangan bimbang, jangan bimbang. Karena orang yang bimbang menurut Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ia tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, jadi kalau kita berdoa, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Goyang terus hidupnya, goncang terus. Dan itu bisa menghadirkan badai. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita bimbang, kita tidak dapat apa-apa. Iman yang memindahkan gunung tidak akan bisa dibuktikan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan ternyata kalau bimbang tidak tenang. Seperti gelombang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak adik yang dikasihi Tuhan, iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita bisa memindahkan gunung. Bisa membuat kita menghadapi apapun juga karena dengan iman itu kita ada bersama dengan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu, jangan bimbang. Karena itu, asal tidak bimbang, maka terjadilah kuasa Allah melalui iman yang memindahkan gunung. Selamat melangkah dengan iman yang memindahkan gunung.
pasti kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk iman yang Kau berikan kepada kami. Tuntunlah kami untuk melangkah setiap hari. Apapun yang kami hadapi, kami terus ada bersama iman yang memindahkan gunung. Iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajari kami juga terus untuk kami tidak memberi ruang kepada kebimbangan, tetapi hanya kepada firman yang membangun iman. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan semua pergumulan yang kami hadapi, kami percaya tangan Tuhan campur tangan, karena kami percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mengalami iman yang memindahkan gunung. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.